balik lagi di channel model-model konseling kelompok 2. Kali ini kita akan membahas konseling analisis transaksional. Analisis transaksional adalah sebuah cabang dari teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Eric Berne, seorang psikiater asal Montreal, Kanada, yang pada mulanya teori ini juga didasarkan pada teori psikoanalisis Freud. Lalu seperti apa itu analisis transaksional? Transaksional itu apa? Mengapa bisa disebut analisis transaksional? Analisis transaksional ini adalah teori sekaligus metode terapi yang menganalisis interaksi atau bisa juga disebut transaksi sosial untuk menentukan keadaan ego sebagai dasar dalam memahami perilaku seseorang. Jadi kata transaksional itu diambil dari kata interaksi karena maknanya masih dari ranah yang sama. Itulah mengapa teori ini dinamai dengan analisis transaksional. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan sejarah analisis transaksional. Sejarah analisis transaksional ini dimulai pada saat pengembangannya yang dilakukan Berne pada saat ia menjalani tugas dinas militer Amerika dan diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para tentara yang mendapat gangguan mental atau emosional akibat Perang Dunia Kedua. Berne pada mulanya adalah seorang pengikut Freud dan melakukan praktik psikoanalisis dalam terapinya. Karena pada saat itu psikoanalisis lagi booming banget. Berne pernah mendapat kuliah psikoanalisis di Yale University School of Medicine dan menjadi psikiater residen di bagian klinik psikiatri. Analisis transaksional berevolusi dari ketidakpuasan Berne dengan lambatnya psikoanalisis dalam menyembuhkan orang-orang dari masalah mereka. Setelah Berne berhenti bekerja dari dinas militer, Berne mulai melakukan eksperimen yang lebih sungguh-sungguh. Akhirnya pada pertengahan tahun 1950-an, barulah ia memperkenalkan dan mempublikasikan teori analisis transaksionalnya. Kemudian di luar dugaan, teori ini justru mendapat sambutan baik dari kalangan ahli terapi kelompok. Asumsi dasar. Pendekatan analisis transaksional berlandaskan suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap 3 kedudukan ego yang terpisah, yaitu orang tua, dewasa, dan anak. Sifat kontraktual proses terapeutik analisis transaksional cenderung mempersamaratakan kedudukan konselor dan klien, yaitu menjadi tanggung jawab klien untuk menentukan apa yang akan diubahnya. Pada dasarnya, analisis transaksional berasumsi bahwa manusia itu 1. Manusia memiliki pilihan-pilihan dan tidak dibelenggu oleh masa lampaunya, atau manusia selalu berubah dan bebas untuk menentukan pilihannya. Ada 3 poin hal yang membuat manusia selalu berubah, yaitu poin A. Manusia atau klien adalah orang yang telah cukup lama menderita, karena itu mereka ingin berbahagia dan mereka berusaha melakukan perubahan. Poin B. Adanya kebosanan, kejenuhan, atau putus asa. Manusia tidak puas dengan kehidupan yang monoton, walaupun tidak menderita atau bahkan berkecukupan. Keadaan yang monoton akan melahirkan perasaan jenuh atau bosan, karena itu individu terdorong dan berupaya untuk melakukan perubahan. Poin C. Manusia bisa berubah karena adanya penemuan tiba-tiba. Hal ini merupakan hasil IT yang dapat diamati. Banyak orang yang pada mulanya tidak mau dan tidak tahu dengan perubahan, tetapi dengan adanya informasi, cerita, atau pengetahuan baru yang membuka cakrawala barunya, maka ia menjadi bersemangat untuk menyelidiki, terus dan berusaha melakukan perubahan. 2. Manusia sanggup melampaui pengondisian dan pemrograman awal, yaitu manusia dapat berubah asalkan dia mau. Perubahan manusia ini adalah persoalan di sini dan sekarang atau here and now. Berbeda dengan psikoanalisis yang cenderung deterministik, di mana sesuatu yang terjadi pada manusia sekarang dilihat dari masa lalunya. Bagi T, manusia sekarang memiliki kehendak, dan karena itu perilaku manusia sekarang adalah persoalan sekarang dan di sini. Walaupun ada hubungannya dengan masa lalu, tetapi bukan seluruhnya perilaku hari ini ditentukan oleh pengalaman masa lalunya. 3. Manusia bisa belajar mempercayai dirinya sendiri, berpikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan mengungkapkan perasaannya. 4. Manusia sanggup untuk tampil di luar pola-pola kebiasaan dan menyeleksi tujuan-tujuan dan tingkah laku baru. 5. Manusia bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan dan tuntutan dari orang-orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, manusia dilahirkan bebas, tetapi salah satu yang pertama dipelajari adalah berbuat sebagaimana yang diperintahkan. B. Kepribadian. Menurut Eric Berne, bahwa status ego seseorang dibagi menjadi 3 unsur, yaitu 1. Orang tua, atau disebut juga parent. Bila seseorang merasa dan bertingkah laku seperti orang tua atau tokoh-tokoh terdahulu,
maka ia dapatlah berada dalam status orang tua. Setiap orang mendapatkan berbagai bentuk pengalaman, sikap, serta pendapat dari orang tuanya. Maka dari itu, berdasarkan pengalaman, sikap, serta pendapatnya yang diperoleh dari orang tua, masing-masing setiap orang akan memiliki atau berada pada status ego orang tuanya. Dalam orang tua atau disebut juga dengan parent dibagi menjadi dua verbal. Yang pertama itu yang secara verbal ada harus, awas, jangan, lebih baik, pokoknya, cepat, dan lain-lain. Dan secara non-verbal yaitu merangkul, membelai, mencium, melotot, dan lain-lain. 2. Dewasa atau disebut juga dengan adult. Status ego dewasa adalah bentuk tindakan seseorang yang berdasarkan dasar pikiran yang logis, emosional, objektif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu anak atau disebut juga dengan chill. Status ego anak adalah suatu tindakan dari seseorang yang didasarkan pada relasi emosional yang spontan, efektif, humor, kreatif, dan inisiatif. Bentuk status ego anak dapat berbentuk wajar apabila terlihat bahwa tingkah laku pada masa anak-anak yaitu adanya ketergantungan pada orang lain, spontan, bebas, agresi, tidak mau kompromi, impulsif, kreatif, dan ingin tahu. Selanjutnya, stroke. Dalam teorinya, Eric Berne mengemukakan suatu istilah yang disebut stroke. Menurutnya, stroke dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, stroke positif, yaitu segala bentuk perhatian secara langsung dapat memperkuat motivasi dan kegairahan dalam kehidupan yang diperoleh seseorang dalam awal kehidupannya. Misalnya belayan, ciuman, senyuman, dan tepukan. Yang kedua, stroke negatif adalah suatu bentuk stroke yang menunjukkan pandangan mengecewakan atau menyesali, pukulan, tamparan menyakitkan, kata-kata yang keras, mengkritik, sikap acuh, memelas, dan lain-lain. Yang ketiga, stroke bersyarat dapat diartikan sebagai suatu tanda perhatian yang diperoleh seseorang disebabkan ia telah melakukan sesuatu. Misalnya, saya mau menemanimu berbelanja asalkan kau mau membantu membersihkan rumah. Dan stroke yang terakhir, yang keempat, stroke tidak bersyarat. Stroke tak bersyarat atau perhatian tak bersyarat ada tanda perhatian yang diperoleh seseorang tanpa dikenakan persyaratan apapun. Misalnya, saya akan membantu Anda dengan sebaik-baiknya. Struktur Hanger. Eric Berne berpendapat bahwa kebutuhan seseorang untuk mengadakan serangkaian transaksi dengan individu lainnya adalah bersumber pada suatu stimulus atau sensation hunger dan recognition hunger. Berdasarkan suatu penelitian, Eric Berne berpendapat bahwa memiliki nilai yang sama dengan food hunger dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Dalam analisis transaksional dari Eric Berne mengemukakan 6 cara penggunaan waktu, yaitu 1. Withdrawal, yaitu suatu keadaan di mana seseorang sama sekali tidak mengadakan konsultasi dengan terbuka dengan orang lain. Orang tersebut menyendiri atau mengisolisir diri secara fisik maupun psikis, misalnya melamun, berfantasi, dan lain-lain. Yang kedua, ada rituals, yaitu suatu rangkaian transaksi yang diatur secara sosial di mana sudah ada suatu aturan tertentu dari stimulus dan respon. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pastimes, yaitu tujuan dari transaksi yang terjadi adalah untuk mengisikan waktu luang, sedangkan objeknya adalah kegiatan yang tidak mengandung bahaya, misalnya olahraga, mobil, anak, mode, politik. Yang keempat, ada aktivitas. Aktivitas atau juga bisa disebut dengan kerja, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya telah direncanakan tentang ketentuannya. Hal ini untuk memenuhi tuntutan serta kebutuhan biologis atau psikologis. Yang kelima, ada games, yaitu permainan atau games merupakan suatu rangkaian transaksi yang ruang geraknya menuju ke arah yang jelas dan dapat diramal sebelumnya. Permainan sering menimbulkan kesulitan dalam kontak sosial serta menghalangi hubungan yang bersifat interpersonal, terbuka, jujur, dan intim. 6. Ada intimasi, merupakan suatu rangkaian transaksi yang cukup sederhana yang menyebabkan terjadinya hubungan interpersonal yang paling dalam. Intimasi akan berlangsung dengan penuh kehangatan, kelembutan, afeksi, dan kasih sayang. Ada posisi psikologis dasar. Posisi pertama yaitu I'm not okay, you're okay.
Posisi ini menunjukkan seorang merasakan bahwa ia lebih rendah dari orang lain. Posisi ini adalah sikap umum yang pertama dimiliki oleh anak pada masa awal kanak-kanak. Posisi ini juga terbentuk pada seorang yang mendapat stroke yang negatif. Dominasi posisi ini disebut anak penurut. Selanjutnya, posisi kedua, I'm not okay, you're not okay. Keadaan ini lebih parah dan berbahaya dari posisi pertama, dan dipilih sebagai posisi psikologis. Posisi ini disebabkan mereka tidak memiliki gairah hidup. Mereka sudah menganggap tidak berdaya, tidak punya kemampuan yang ada pada dirinya, tidak ada yang bisa menolong. Selanjutnya, posisi ketiga, I'm okay, you're not okay. Posisi hidup ini menunjukkan adanya kecenderungan pada diri seseorang untuk menuntut seseorang, menyalahkan seseorang, mengkambing hitamkan orang lain, dan menuduh orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena mereka merasa dikecewakan orang lain. Pada posisi ini, individu menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Selanjutnya ada posisi keempat, yaitu I'm okay, you're okay. Posisi ini adalah posisi hidup yang sehat dan menunjukkan adanya sesuatu keseimbangan pada diri seseorang yang bersifat konstruktif. Posisi ini menunjukkan adanya pengakuan akan orang lain dan orang lain yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Kondisi sehat dan tidak sehat pada individu. Individu sehat ditandai dengan tingkah laku. Yang pertama, dapat menggunakan ketiga status ego dengan baik. Yang kedua, posisi dasar hidupnya adalah I'm okay, you are okay. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan yang playing. Yang keempat, memahami dirinya dan orang lain. Yang kelima, bisa menyatakan diri secara bebas. Dan yang terakhir, bisa mencintai dan dicintai. Lalu, individu tidak sehat ditunjukkan dengan tingkah laku. Yang pertama, konsep dirinya negatif. Yang kedua, hubungan dengan orang lain yang negatif. Yang ketiga, posisi dasar hidupnya I'm okay, you are not okay. Ataupun I'm not okay, you are okay. Ataupun I'm not okay, you are not okay. Kontaminasi atau eksklusi. Tujuan konseling analisis transaksional membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya nanti. Lalu ada pula menurut Eric Berne dalam bukunya yang berjudul Principle of Group Treatment tahun 1966, terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai dalam konseling analisis transaksional, yaitu 1. Konselor membantu klien yang mengalami kontaminasi atau pencemaran status ego yang berlebihan. 2. Konselor berusaha membantu mengembangkan kapasitas diri klien dalam menggunakan semua status egonya yang cocok. Ini menyangkut pula dalam memperoleh kebebasan dan kemampuan yang dapat ditebus di antara status egonya. 3. Konselor berusaha membantu klien dalam mengembangkan seluruh status ego dewasanya, di mana pengembangan ini pada hakikatnya adalah menetapkan penalaran dan pemikiran individu. Untuk itu dibutuhkan kemampuan serta kapasitas yang optimal dalam mengatur hidupnya sendiri. Yang keempat atau terakhir, membantu klien dalam membebaskan dirinya dari posisi yang kurang cocok serta menggantinya dengan rencana hidup yang baru atau naskah hidup yang lebih produktif. Selain itu, dalam penyampaian tujuan daripada konseling analisis transaksional di atas, ada yang tak kalah penting, yakni inti konseling analisis transaksional. Di mana inti dari model konseling ini ialah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Selanjutnya, tahapan terakhir ada tahapan proses konseling. Yang pertama, bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun mengenai tanggung jawab kedua belah pihak. Yang kedua, pada bagian ini mengajarkan klien tentang egois dengan berdiskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang dilakukan oleh klien itu sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam kontrak, yaitu yang A, dalam persyaratan ini konselor dan klien harus melalui kesepakatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang B, kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, konselor memberikan layanan kepada klien secara profesional. Kedua,
klien memberikan imbalan jasa kepada konselor dan menandatangani serta melaksanakan isi kontrak sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan. Yang C, kontrak memiliki pengertian sebagai suatu bentuk kompetensi antara dua pihak. Yang D, tujuan dari kontrak haruslah sesuai dengan kode etik konseling. Yang terakhir, keempat, setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama dengan klien menggali ego state dan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapainya tujuan konseling.